Renungan Harian 24 Januari dari buku Tiap-Tiap Hari Menelusuri Sejarah Baptis dengan judul James Madison, seorang pria Virginia yang frustrasi. Nasihat yang diambil Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 42. Beberapa pemimpin dari gereja negara terdahulu ingin menghapuskan noda penganiayaan agama dari catatan resmi dan dari ingatan keturunan mereka. Tetapi catatan resmi di Orange County, Virginia berisikan banyak bukti bahwa kaum baptis Virginia ditahan di dalam penjara yang tertutup karena memberitakan Injil Yesus Kristus. James Madison tahu akan penganiayaan ini baik di daerahnya maupun di daerah-daerah tetangga. Mengenai salah satu dari daerah-daerah ini atau county, sampel mencatat mereka mengirim kepala polisi dan regunya untuk menangkap dia, Elijah Craig, ketika ia sedang membajak sawah. Ia diangkut dan dibawa ke hadapan 3 hakim Culpeper, mereka tanpa mendengarkan argumen pro atau kontra. Memerintahkan agar dia dimasukkan ke dalam penjara. Di pengadilan, dia bersama dengan orang-orang lainnya didakwa. Salah satu pengacara memberitahukan pengadilan agar pengadilan lebih baik membebaskan mereka, karena menindas mereka tidaklah menghambat mereka, justru akan membuat mereka lebih maju. Dia mengatakan bahwa mereka seperti kumpulan bunga chamomile, semakin sering mereka injak, semakin mereka tersebar. Namun pengadilan berpikir sebaliknya dan memutuskan untuk memenjarakan mereka. Sebagai seorang warga negara dari Orange County, James Madison sangat terganggu dengan kemerosotan moral dan rohani dari kaum rohaniawan dan orang awam. Kaum baptis dengan tegas berseru melawan kejahatan dan justru mendapatkan permusuhan dari negara. Pengamatan Madison dan rasa frustrasinya dituangkan ke dalam sebuah surat kepada temannya, Bradford dari Philadelphia, tertanggal 24 Januari 1774 hari ini. Ia menulis, persatuan rasa sentimen keagamaan menghasilkan sebuah keyakinan yang mengejutkan dan pendirian-pendirian gereja condong kepada kebodohan besar dan menjadi korup. Semuanya itu memudahkan pelaksanaan proyek-proyek yang merugikan. Saya ingin bisa menghirup kembali udara kebebasanmu. Saya berharap hal itu akan menyehatkan saya dan menguatkan prinsip-prinsip saya. Saya memang mempunyai di rumah ini udara yang baik, tetapi tidak memiliki apapun untuk dibanggakan berkaitan dengan kondisi dan kebebasan negara saya. Kemiskinan dan kemewahan merajalela dengan segala macam jenisnya. Keangkuhan, ketidakpedulian, dan ketidakjujuran di antara kalangan iman, dan kejahatan di antara kaum awam. Ini sudah cukup buruk, tetapi ini bukanlah hal yang terburuk yang bisa saya katakan kepadamu. Prinsip penganiayaan yang sangat jahat dan berasal dari neraka itu merajalela di antara beberapa kelompok, dan aib kaum imam adalah mereka punya cukup orang-orang jahat untuk melakukan hal ini. Hal ini membingungkan saya lebih buruk dari hal apapun juga. Ada pada saat ini di negara yang berdekatan tidak kurang dari 5 atau 6 orang yang mempunyai maksud baik, berada di dalam penjara yang tertutup karena mengumumkan keyakinan rohani mereka yang sangat ortodoks. Saya tidak memiliki kesabaran baik untuk mendengar, berbicara, ataupun memikirkan apapun yang berkaitan dengan masalah ini, karena aku telah bertengkar dan marah dan mencaci maki dan mengejek begitu lama tentang hal ini, tanpa banyak hasil sehingga saya kehabisan kesabaran. Jadi saya harus memohon kepadamu untuk mengasihani saya dan berdoa untuk kebebasan hati nurani bagi semua orang. Seringkali Allah membangkitkan orang-orang yang bijaksana untuk menduduki tempat-tempat yang berpengaruh besar, untuk membela yang lemah dan yang dipandang rendah. Dan Ia membukakan pengertian mereka akan prinsip-prinsip Alkitab yang dapat melepaskan manusia dari sang penindas. Kiranya kita berdoa untuk tersedianya hal ini di zaman kita, ketika kita melihat begitu sedikit orang dengan pengertian yang benar terhadap hubungan gereja dan negara. Renungan tambahan Dr. Shantoliau. James Madison ini sekarang dikenang sebagai salah seorang pejuang kebebasan beragama yang mutlak.
Kebebasan beragama yang mutlak di Amerika Serikat diperjuangkan dan dibayar sangat mahal oleh kaum baptis yang saat itu dilihat sebagai orang-orang yang sangat keras kepala. Mereka rela dipenjarakan, bahkan rela dibakar hidup-hidup untuk bertahan pada prinsip bahwa seseorang boleh dibaptis setelah ia percaya, bukan saat ia masih bayi. Orang baptis yang keras kepala itu diumpamakan sebagai bunga chamomile, yang kata seseorang pengacara semakin diinjak akan semakin tersebar. Benar sekali, penganiayaan tak pernah bisa mengalahkan iman yang sejati yang tertuju pada kebenaran yang sejati. Poin kedua, di Indonesia James Madison ini sebanding dengan Gus Dur. Seharusnya Gus Dur membubarkan Departemen Agama dan Indonesia akan betul-betul menjadi negara yang tidak mencampuri urusan iman warga negaranya. Negara akan irit banyak dana untuk membangun infrastruktur jika masing-masing agama urus dirinya sendiri. Tidak membebani anggaran belanja negara, tetapi tidak banyak orang memiliki hikmat seperti Madison dan Gus Dur. Banyak pemimpin Kristen pun tidak banyak yang mengerti konsep pemisahan agama dan negara. Banyak yang masih sangat ingin memanfaatkan negara untuk kemajuan agamanya dan memakai pemerintah untuk menekan saingan atau pengkritiknya. Poin ketiga, kelihatannya iblis dengar bahwa orang baptis itu seperti bunga chamomile. Oleh sebab itu dia ubah strategi. Dia masuk ke dalam baptis dan merusak baptis dari dalam. Alat iblis yang paling ampuh ialah musik. Ketika ia berhasil memasukkan musik duniawi ke dalam gereja baptis yang tentu dimulai dari anak muda, maka 30 tahun kemudian mereka juga orang tua. Itulah sebabnya GBI Agrave putuskan hanya memakai lagu himne untuk semua acara sekalipun kebaktian pemuda, bahkan menanamkan kepada anak sekolah minggu. Kami sangat tahu bahwa musik adalah lubang tikus yang iblis pakai untuk masuk ke gereja. Ada banyak musik yang baik di selain himne, tetapi kami akan kesulitan untuk mensortirnya jika tidak menetapkan hanya memakai himne dalam acara berjemaat. Demikian renungan hari ini 24 Januari bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.